warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas interaksi sosial kami. Saya Tasya Agustari. Saya Yesi Dwi Putri. Saya Muhammad dari Valdi. Saya Nesa Rizwita. Saya Misi Maria Briana. Pertama-tama, saya akan membacakan pengertian interaksi sosial menurut para ahli dan pengertian interaksi sosial secara umum. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ada aksi dan ada reaksi. Pelakunya lebih dari satu. Individu vs individu, individu vs kelompok, kelompok vs kelompok, dan lain-lain. Contohnya, guru mengajar merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial memerlukan syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Sedangkan pengertian interaksi sosial menurut para ahli ialah, menurut Gillen, interaksi sosial adalah hubungan antar kelompok yang tercipta karena ada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menurut Macionis, pengertian interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Dan menurut Brom dan Zelnick, interaksi sosial merupakan fondasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Kimball Young dan Raymond Wimex mengartikan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan sosial antara individu dengan perorangan atau kelompok sosial dengan hubungan kelompok dengan kelompok secara dinamis. Sedangkan menurut Homans, pengertian interaksi sosial adalah proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan atau dua orang atau lebih yang aksi dari individu dapat mempengaruhi atau merubah kehidupan individu lain. Menurut Olgito, interaksi sosial adalah hubungan yang dapat mempengaruhi terhadap individu atau kelompok lain. Individu juga berpengaruh terhadap kelompok yang saling berhubungan. Sedangkan menurut Soerjo Suekato, bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Terakhir, menurut Murdia Tomo dan Handayani, interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Baiklah, sekian dari saya. Kami akan melanjutkan presentasi syarat terjadinya interaksi sosial yang akan dibacakan oleh Messi. Kepada Messi kami persilahkan. Syarat interaksi sosial secara umum ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan terjadi interaksi sosial, yaitu kotak sosial dan komunikasi. Ini penjelasannya. Satu, kotak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling berinteraksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial yang dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contohnya, kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh kontak sosial tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui interaksi seperti surat menulis atau medium sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan secara interaksi sosial. Secara umum ada dua syarat harus dipenuhi untuk menciptakan terjadi interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ini penjelasannya. Satu, kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak yang saling berinteraksi dan menjadi awal terjadi interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contohnya, kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh sosial tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui interaksi seperti surat telepon atau media sosial. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain.
Sebagai upaya saling mempengaruhi dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling mengerti oleh kedua pihak agar dapat langsung komunikasi memerlukan berapa komponen seperti A. Pengiriman atau kantor sebagai pihak yang mengirim pesan dari pihak lain. B. Menerima atau komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan dari pengiriman. C. Pesan merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan. D. Umpan paling feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. E. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berubah tulisan, lisan, gambar, atau film. Baiklah, presentasi selanjutnya yaitu ciri-ciri interaksi sosial yang akan dibacakan oleh Muhammad Dehan Rifaldi. Kepada Dehan, kami persilahkan. Saya akan membacakan ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. 2. Adanya simbol-simbol tertentu yang digunakan dalam komunikasi. Simbol yang paling umum untuk berkomunikasi adalah bahasa. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah simbol harus dapat dipahami oleh pihak yang berkomunikasi agar komunikasi berjalan lancar. 3. Adanya dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan apakah interaksi yang mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Baiklah, terima kasih atas presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Dehan Rifaldi. Selanjutnya, presentasi 3 jenis interaksi sosial yang akan dibacakan oleh Yesi Dwi Putri. Kepada Yesi kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yesi Dwi Putri. Saya akan membacakan 3 jenis interaksi sosial. Ada 3 jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yakni interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. 1. Interaksi individu dengan individu dapat bersifat positif maupun negatif. Contoh interaksi sosial positif adalah kegiatan ibu membantu anaknya belajar. Kemudian contoh negatif adalah peperangan atau perkelahian antara 2 kelompok atau negara. 2. Interaksi individu dengan kelompok terjadi ketika seorang pelatih sepak bola menerangkan strategi bertanding dengan para pemainnya. Nantinya para pemain akan sesekali bertanya dan mengajukan usulan. 3. Interaksi kelompok dengan kelompok, misalnya Persatuan Pemuda dari berbagai daerah bertemu untuk membahas secara Kongres Pemuda Nasional. Semua kelompok akan mengajukan saran acara yang ditampilkan. Contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat adalah Budi bermain sepeda dengan teman-teman di lingkungan rumahnya. Lomba 17 Agustus antar warga sekitar, ketua RT melakukan penyuluhan kesehatan terhadap warganya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Yesi yang telah membacakan 3 jenis interaksi sosial. Selanjutnya, proses terjadinya interaksi sosial atau faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang akan dibacakan oleh Nesa Deswita. Kepada Nesa Deswita kami persilakan. Saya Nesa Deswita. Di sini saya akan bacakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. Proses interaksi dengan cara meniru dari tindakan atau perilaku orang lain. Imitasi dikatakan sebagai proses yang positif apabila dilakukan sesuai norma dalam masyarakat. Sebaliknya jika menyimpang berarti prosesnya bersifat negatif. Contoh, Alana sangat menyukai film India. Dia sering meniru gaya menari ala di film India. 2. Sugesti. Suatu pengaruh dari tingkah atau cara yang diberikan kepada orang lain sehingga orang lain yang dipengaruhi pun bisa mengikuti atau nurut tanpa adanya perlawanan, kritikan, ataupun pertimbangan yang panjang. Contoh, Galaksi mengikuti perintah temannya untuk membolos sekolah bersama temannya. 3. Identifikasi. Kecenderungan yang dilakukan seseorang tujuannya agar orang itu sama dengan orang lain atau idolanya.
Identifikasi ini sifat pengaruhnya lebih kuat daripada imitasi dan sugesti. Contoh, Alfi sangat mengidolakan pesepak bola Cristiano Ronaldo. Ia pun menirukannya baik ketika dia bermain bola bersama dengan temannya. Gaya bermainnya, membeli jersey CR7, bahkan ia tidak pernah ketinggalan tayangan pertandingan sepak bola yang melibatkan Cristiano Ronaldo. 3. Simpati, kondisi di mana seseorang merasa tertarik atau simpatik kepada orang lain, dalam artinya bisa memahami keadaan orang lain. Contoh, Adnan mengucapkan bela sungkawa karena kemarin temannya tertimpa musibah. 4. Empati, proses yang terjadi ketika seseorang mampu memahami dan seolah-olah ikut merasakan apa yang orang lain rasakan atau alami, baik itu kondisi senang, sedih, sakit, susah, dan lain-lain. Contoh, Ahmad memberikan makanan kepada anak jalanan yang ia lihat saat dirinya berpergian karena anak tersebut terlihat kelaparan. 5. Motivasi, suatu dorongan, dukungan, pengaruh dari seseorang yang ditunjukkan kepada orang lain sehingga orang yang diberikan motivasi akan melaksanakan dengan rasional dan tanggung jawab sesuai dengan pengaruh motivasi orang lain. Contoh, seorang guru SMA yang motivasi muridnya agar belajar dengan tekun supaya murid tersebut nantinya bisa lolos SNMPTN. Terima kasih. Baiklah, ini presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nesa Desita yang sudah mempresentasikan apa itu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baiklah, sekian dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kami tahu presentasi kami tidak sebagus dan tidak semenarik yang lain, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami mohon Bapak pengertiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.